Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu ya. Nebang pohon salam dengan kampak. Jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah naga yang jawab salam masuk surga. Amin ya robbal. Satu lagi pantunnya dah. Nanam pohon salam dekat sumur, yang jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mangga Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallallahu ala Muhammad. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Jadi gitu, kalau baru jumpa ya Bapak Ibu, kita tanya dulu sahabat kita, tanya dulu saudara kita kabarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa qulan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna al ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama hormati Bapak Ketua DKM Mushola At-Taqwa, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Mushola At-Taqwa ini Allah takdirkan kita biqudratillah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong manusia yang ditakdirkan Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kepada Bapak Ketua DKM Mushola Taqwa, Bapak Ustadz Mabtu, kita doain biar sehat, panjang umurnya, murah rezekinya, semakin kokoh keistiqomahannya, semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wa kadzalik begitu juga Ketua Majelis Talim Bapak Ustadz Rahman Alif, mudah-mudahan doain sama doa yang sama biar sehat juga, berkah umur, berkah rezeki, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Para ketua RT, para pemuka agama, para kiai, para jengan, tahasus, kata santri, Bapak Ustadz Asep Jainal Mutakin, mudah-mudahan juga kita doain biar sehat selalu, berkah umurnya, murah rezekinya, mudah-mudahan hajatnya Allah kabulkan. Para jamaah Majelis Talim Al-Ikhlas semuanya, mudah-mudahan Allah takdirkan semuanya menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, wal hadirat rahimakumullah, bilisan pantas sekali kita malam ini memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah menakdirkan kita, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Pertama, nikmat as-sehat, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan tentunya kita bersyukur sama Allah ditakdirkan kita moga-moga dikuatkan dalam nikmat iman Islam kita. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan dengan pertemuan malam ini Allah berikan ilman nafi'ah. Sebagaimana Rasulullah ketika sore atau pagi-pagi berdoa nyuruh sama kita. Apa doanya? 3 faktor yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 faktor Rasulullah mengajarkan ke kita. Yang pertama adalah biar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Banyak orang-orang yang diberikan ilmu namun kurang manfaat. Namun kita mohon sama Allah, kita mohon ilmu yang kita pelajari setiap saat menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang seperti apa? Ilmu setelah kita dapat ilmu, setelah kita ngaji, bukan jiping. Tahu nggak ngaji jiping? Ngaji lewat kuping, ya. Atau jiro kalau nulis habis ngaji ditaro. Tidak, kita ingin ilmu yang bermanfaat diamalin dalam kehidupan sehari-hari agar kita apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang-orang yang nuntut ilmu itu dari rumah, Masya Allah, kata Rasulullah, malaikat senang benar. Kenapa? Mereka akan duduk di taman surga Allah. Mungkin pernah lihat itu saya yang di Taman Rahayu. Saya bilang taman surga itu
Biasa kita dengar cuma satu taman surga. Pertama, taman surga adalah tempat hilaud dzikri, tempat berzikir atau tempat untuk ilmu. Itu taman surga Allah. Ketika itu sahabat-sahabat sampai kaget, Rasulullah, idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kamu lewat di taman surga farta'u, maka mampirlah. Sahabat kaget semua. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, yang disebut taman surga ilau dzikri, tempat belajar dan tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut taman surga, moga-moga kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita bisa berziarah, berkunjung, artinya jaroh. Kemana? Ke orang yang kita sebut tiap hari, lebih-lebih hari Jumat. Bersolawat kepada baginda Rasulullah agar kita ditakdirkan Allah bisa berangkat ke sana. Kemana? Ke makam baginda Rasulullah yang sekarang ada di Masjid Nabawi, namanya Ar-Raudhah. Itu dulu mimbar Nabi, ya, pemimbaran tempat sholat Nabi, dan dekat rumahnya. Di situ kalau kita nanti ditakdirkan haji atau umroh, manjur sekali di sana. Kalau bahasa kita makom ijabah, makom itu tempat, bukan makam. Tempat diijabah oleh Allah, pasti diijabahnya. Moga-moga kita sebelum kita wafat, Allah takdirkan yang sudah ke sana, ibu, bapak ya, yang udah ke sana, sananya nih, pengen lagi enggak? Yang ngomong pengen lagi. Kemarin 2018, ya Allah sekarang udah kangen Pak Ustadz Asep. Ya, orang ketika ziarah ke Raudhah Pak Ustadz Mabtuh, itu berduyun, kalau haji itu berdesak-desakan, semua nangis. Walaupun kumisnya gede, mablang kata orang Sunda, semua nangis. Kenapa? Saking rindunya sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa ada keterangannya? Ada. Man shola alaya inda kubri, kata Rasulullah. Man shola alaya inda kubri sami'tuhu, kata Rasulullah. Siapa orang berselawat di sisi kubur, sallallahu ala Muhammad, boleh, tergantung kita. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Di sana kebanyakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Udah mulai itu di situ, hati udah mulai merunduk. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Udah pada nangis semuanya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita, kata Rasulullah, didengar langsung. Wa man sholla alaya goiban buligtuhu. Barang siapa yang baca sholawat jarak jauh di musolah At-Taqwa, Rasulullah SAW tadi mendengar di sana, tapi ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka lisan kita tak terlupakan salawat salam kepanutan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad SAW. Jadi taman surga kedua adalah itu namanya Ar-Raudhah, Raudhah di makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus taman surga yang ketiga apa? Taman surga yang ketiga adalah ketika ada saudara kita sakit, kita menjenguk, kita lihat, kita doain. Tapi maaf, ada bahasa orang nggak paham nengok orang sakit. Ketika sakit begini bahasanya nggak boleh, nggak apa-apa ya, nggak boleh. Bapak sakit apa? Oh ini sakitnya, Pak. Kalau sakit gini, tetangga saya kemarin gua nggak lama meninggal dunia. Jangan. Ketika kita nengok orang sakit, menghiburnya. Minimal kalau laki-laki yang sakit, kata kita syafaqallah pakai sin gede, moga-moga cepat sembuh untuk laki-laki. Kalau wanita, syafaqillah, semoga ibu cepat sehat. Jadi walaupun mungkin kondisinya apapun, tetap kita yang terbaik. Saudara kita doain yang terbaik. Amin Allahumma ya robbal. Mudah-mudahan kita ditakdirkan orang-orang sa'idun fid dunya wa syaidun fil akhirah.
orang-orang yang bahagia dunia wal akhirah. Bahkan ulama membagi manusia itu ada 4 golongan. Pertama tadi orang yang pasti bahagia dunia akhirat. Insyaallah malam ini kita kupas ya. Di dalam satu kitab Tanqihul Qaul kita jelaskan pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas atau menjelaskan al-babut tsani fi fadilati la ilaha illallah. Dalam kesempatan yang terbaik ini, di dalam ini kitab halaman 11 baris pertama, ini bab kedua ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan. Fadilah disebutnya keutamaan. Fadilah apa? Keutamaan apa ibu-ibu, apa bapak yang berbahagia? La ilaha illallah. Keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah ini juga disebut kalimat tauhid. Di dalam Kasyifatus saja, ini kita referensinya bukan ini aja. Jadi la ilaha illallah bahkan dipanjangkan ke majaiz la ilaha illallah itu disebutnya dalam kitab Kasyifatus saja disebutnya kalimatut tauhid. Itu yang pertama. Apa artinya? Kalimat yang mengesahkan Allah. Jadi ketika orang baca itu, insya Allah bebas hatinya dari syirik. Kenapa? Sudah mentauhidkan Allah, maka kalimat la ilaha illallah disebut dalam kitab Kasyifatus saja kalimat tauhid. Artinya kalimat yang mengesahkan Allah, artinya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan semesta alam semuanya, makhluk semuanya, alam semesta semuanya, Allah yang menciptakan. Kita disuruh untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sempurna kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sempurna. Walaupun kita udah hidup di akhir zaman, tapi kita punya nabi yang teragung, Sayyidul Mursalin, punya nabi yang paling mulia. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam Allah jelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad punya akhlak yang agung. Rasulullah mengajarkan kepada kita bertauhid, mengesahkan Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah disebutnya kalimat tauhid, itu yang pertama. Yang kedua, kalimatul ikhlas, pakai ho. Kalimatul ikhlas artinya kalimat yang memurnikan, menyembah, beribadah, zikrullah, zikir, wajh Allah lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutnya kalimatun najah, pakai jim. Kalimatun najah, kalimat yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau orang-orang sudah biasa zikrullah, malah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ketentraman. Kepada siapa? Di antaranya, pertama, orang yang selalu wa qiraatil Quran, orang selalu membaca Al-Quran. Bapak-bapak semua hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, biasakan kita, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan, enggak galau, enggak stres. Siapa mereka? Wa qiraatul Quran, orang yang selalu baca Al-Quran, tenang hidupnya, jiwanya tenang, bahkan rumahnya kuduknya mah nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran, kata Rasulullah, terangi rumahmu dengan cahaya Quran dan perbanyak salat di rumah. Kemudian sampai kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, itu fil amar, kata kerja perintah. Bacalah Al-Quran, niscaya Quran jadi penolong, jadi pelindung kita pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah sallallahu alaihi Muhammad.
Jadi kalimat la ilallah disebut kalimat tauhid. Kemudian dalam kitab ini baris yang kedua, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala kula yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Kata Rasulullah, mangkola barang siapa yang mengucapkan kula yaumin setiap hari, kita penggal-penggal artinya ini banyak santri ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu buat kita hadirin, lebih-lebih orang usia udah 17 tahun ke atas. Nabi udah kasih bocoran Bapak Ibu rahimakumullah, umur akhir zaman kata Rasulullah, umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Terus Bapak Ibu bertanya, kalau ada yang lebih gimana? Bonus. Kita kudu persiapan. Pasti semua manusia fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Bahkan kata Rasulullah, al-mautu babun wa kullu nasdakhiluh. Setiap manusia pasti masuk lawang, kata tiang Jawa. Pasti asup kapan tok, tidak ada yang terkecuali, pasti. Cuman yang tidak pasti kata Rasulullah, selama tidak di alam kubur. Ada bocoran dari Nabi. Makanya kudu ngaji. Ngapain sih di rumah? Ya, ngapain? Penting sekali. Nah ini ilmu buat kita. Kita lanjutkan dulu, habiskan dulu. Jadi kata baginda Rasulullah SAW bersabda, mangkolak barang siapa yang mengucapkan pula yaumin tiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Mi'ata marotin 100 kali. Apa yang dibaca? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ala Muhammad. Berapa kali? Mi'ata marotin 100 kali. Ja'a yaumal kiamati, ia bakal datang di hari kiamat. Wa wajhul kal qamari, wajahnya bagaikan rembulan bulan. Lailatul badri, bagaikan rembulan pada malam bulan purnama. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Nanti wajah-wajah yang enggak iman kepada Allah, wajah-wajah yang ingkar kepada Allah, wajah-wajah orang yang sombong kepada Allah, merasa hebat ya, tapi wajahnya mereka gelap gulita. Tapi orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seharinya 100 kali, ia akan datang di hari kiamat wajahnya bersinar kayak rembulan bulan purnama. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai bapak-bapak. Yang jadi pertanyaan sekarang, insyaallah Pak, nanti Isya kita udah beres, bener nggak ya? Tapi ini nanti ilmu kita pakai insya. Kapan membacanya? Kapan dibacanya? Dibacanya di sini tidak dalam penjelasan, sarahnya pun dibacanya itu bebas kapan saja. Kita ada waktu, mungkin Bapak udah punya kesibukan, apalagi mungkin udah purna, udah pensiun kalau bahasa kita, boleh habis subuh kita zikir dulu, boleh pakai tangan Pak, maaf. Boleh kita pakai tangan gini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 2 tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 boleh. Habis ini ada 10 nih tangan kita. Ya 10 nih. Ini 1. Ya 10 1. Gitu ya. Nanti sampai 10 100 bisa. Atau pakai tasbih elektrik atau mungkin yang kayu, nggak apa-apa. Yang penting kata Rasulullah, siapa orang yang baca kalimat tauhid, kalimatun najah, kalimat ikhlas, bahkan disebut juga dalam kitab Safinatun Najah kalimat namanya Miftahul Jannah. Artinya kuncinya surga. Kunci surga ternyata la ilaha illallah. Kita kadang diakhiri Muhammadur Rasulullah
Bahkan di sini ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita baca per hari 100 kali, bebas waktunya. Boleh habis subuh, boleh habis duha, zuhur, asar, pokoknya 24 jam. Insya kita pilih mau ngapain lagi. Ya, nanti wajah-wajah kita bersinar kayak rembulan malam pertama bulan purnama. Luar biasa, malam 14, biasa 15. Bersinar wajahnya dengan amalan tadi. Kenapa? Itu kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan wajah-wajahnya di hari kiamat sangat bersinar. Sallallahu ala Muhammad. Bebas kita baca ya. Jadi kapan aja. Kenapa? Ini rahasianya nih. La ilaha illallah 12 hurufnya. Boleh dihitung di rumah Pak. Muhammadur Rasulullah 12. Kalau digabungin 24. Jam sehari semalam berapa Pak? Ibu? 24 jam. Maka sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Gak ada lagi tandingan bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi paling tinggi zikir la ilaha illallah. Zikir padahal banyak, gak disebutkan semua dengan waktu yang singkat. Ada namanya tasbih subhanallah, betul, 33 kita baca pada sholat maktubah. Kemudian ada namanya hamdalah alhamdulillah. Ada namanya takbir Allahu Akbar, betul. Ada namanya tahlil la ilaha illallah yang kita bahas sekarang. Ada namanya hauqalah, kalimat la haula wala quwata illa billah. Ada juga namanya hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika orang punya, maaf, ini kalimat di dalam Quran, ayat Quran dalam surat Al-Imran ayat 103, doa Nabi Ibrahim sangat manjur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kepasrahan diri yang semaksimal mungkin kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah, wa abdul doa, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Maka ibu bapak, ketika kita dapat nikmat kita bilang alhamdulillah. Dan kalimat la ilaha illallah di dalam Quran itu tertulis 37 tempat atau 37 kali. Saya sebutkan satu kali aja. Terdapat dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 19. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata kalimat la ilaha illallah itu terdapat dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam. Ini kita gaya santri aja ngajinya ya. Per kalimat, ntar disambungin juga. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, illallah hanya Allah. Kemudian kata Allah, wastaghfir, dan mohon ampun, li jambika, atas dosamu. Jadi kita diperintah setelah kita bertauhid, fa'lam, maka ketahuilah olehmu la ilaha illallah, bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir lidambika, dan mohon ampunlah lidambika, untuk dosa-dosamu. Ini perintah Allah. Setelah itu buat siapa? Nah, apa diri nih? Kita kan maaf sering ketemu saudara-saudara tiap hari. Ternyata dalam Quran surat Muhammad kata Allah, walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang-orang mukmin laki-laki semuanya, dan bagi orang mukminat perempuan semuanya, kita kudunya mohonkan ampun kepada mereka. Ada perintah Allah, walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada orang laki-laki yang beriman semua, dan kepada
orang-orang perempuan yang beriman semuanya, ternyata kita kudu mohonkan ampun kepada mereka setelah kita mohon ampun. Jadi nggak salah ketika kita bilang Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu ada di Qur'annya. Tidak membedakan paham kita, perbedaan pendapat tidak. Quran menjelaskan Allah. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita tentunya dengan orang tua kita, ternyata Allah menyuruh juga setelah kita mohon ampun atas dosa kita, walil mukminin, dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki semuanya, wal mukminat, dan bagi orang-orang yang beriman perempuan semuanya, kita mohonkan ampun kepada mereka. Mungkin pernah kita gibah, mungkin kita pernah namimah kepada mereka, atau mungkin kita pernah menjengkelkan, namanya kita jolim. Ternyata kita kudu mohon doa tiap malam mungkin, ya Allah ampuni saudara-saudara saya yang beriman kepada Engkau. Boleh dengan bahasa gitu, pakai bahasa Arab. Bahkan dikatakan ada penjelasan digendengkan ketika kita mohon ampun dosa kita, gendengkan dengan orang tua kita. Ya, Allahumma gfirli dunubi wali walidaya walil mu'minina wal mu'minat, boleh begitu. Ya, agar apa? Diampuni dosa kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin yang berbahagia, jadi sangat penting kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang-orang bertorekot itu per hari dijatah. Satu contoh, ada torekoh namanya Tijaniyah, insya Allah yang sedang bicara salah satu diantaranya. Itu kalau dalam torekot udah pasti sehari la ilallahnya ada yang 300. Bahkan kalau Qadiriyah TKN itu seharinya habis sholat 165. Ada juga yang namanya torekot Satoriyah per hari 100. Kita yang dereng melebut torekot gimana? Minimal tadi kita baca kata Rasulullah, mangkola la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang baca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya, yang tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100. La ilaha illallah aja boleh 100. Habis sholat boleh lebih, boleh. Pak, saya belum toreko. Betul nopo-nopo, berarti torekot am namanya. Kan di sini umum sifatnya. Kata Rasulullah, mangkola man, ini nakiro secara umum. Umum sifatnya. Baca sama kita. Insya tadi Qurannya sudah dijelaskan, bahkan dalam kitab yang lain dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi boleh milih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100. Kita boleh milih lagi la ilaha illallah mau 100 boleh. Ada lagi kalimatnya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkola, barang siapa yang membaca, barang siapa yang mengucapkan pikuli yaumin, setiap hari, mi'ata marotin 100 kali juga. Apa kalimatnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalimatnya beda lagi nih. Bapak boleh milih la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Boleh diwasalkan, disambungkan ibu-ibu, bapak-bapak. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Apa manfaatnya kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah, jadi siapa orang yang setiap hari, bapak-bapak, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa kata Rasulullah? Ini Rasulullah yang menyuruh kita. 100 setiap hari diberi kelebihan 4 perkara. Ada berapa katanya bapak-bapak? Diberi kelebihan 4. Dunia dan akhirat. Di dunianya apa? Kata Rasulullah, yang di dunia begini, yang di dunia nih. Kana lahu amanah minal fakri, satu di dunia dijaga dari sifat kemiskinan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kalau orang sering baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Allah jaga. Kana lahu amanah minal fakri, bagi dia dijaga dari kemiskinan, kefakiran. Amin ya robbal. Kan biasa manusia takut miskin, betul.
Ya, takut kekurangan. Allah kan kita punya Allah. Tadi kan kita udah sering baca la ilaha illallah hul malikul hakul mubin. Kan kita udah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kita sudah baca la ilaha illallah. Kok takut? Datang ke sini Allah yang gerakan kita. Saya berjumpa dengan Bapak semua, Ibu semua, takdir Allah. Betul? Kita bisa bergerak, Allah yang menakdirkan. Kita punya rezeki, Allah yang mengasih lewat perantaraan syariatnya. Kita berobat biar sembuh, Allah yang menyembuhkan. Sebenarnya tauhid mah bukan saya ke sana orang manjur yang menyembuhkan, sono bukan, Allah yang menyembuhkan. Kita minum obat, bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, obat sebagai perantara. Sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau orang sering baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, diberi kelebihan yang pertama di dunia, Allah menjaga dari mana? Dijaga oleh Allah dirinya dari kemiskinan. Sallallahu ala Muhammad. Amin Allahumma. Apa yang kedua? Kalau orang sering baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, wa yu'manu min wahsyatil qabri, diselamatkan dari ngerinya siksa kubur atau dahsyatnya alam kubur. Bayangkan di alam kubur, Rasulullah jelasin udah ada ular sejauh akro, udah banyak binatang-binatang melata siap memangsa. Rasulullah memberikan kabar, Ibu, Bapak, dalam kitab ini, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aufratun min hufrin nar. Kubur adalah taman surga Allah. Ternyata kubur buat orang-orang siapa? Orang-orang yang beriman, jadi adalah taman-taman surga Allah. Bahkan jadi juga jadi lubang dari lubang api neraka. Jadi Bapak Ibu yang sudah wafat ayahnya, kita walau alam, ayah kita sedang ngapain? Dua Nabi berikan gambaran. Kalau nggak selamat, kuburnya jadi lubang api neraka. Hanya dua. Satu kubur manusia jadi taman surga Allah. Yang kedua jadi lubang-lubang dari lubang api neraka. Naudzubillah min. Makanya tayatnya jangan buru-buru. Alhamdulillah Ustaz Mabtudah ya sedang sehabis inaka hamidu majid, biar kita selamat di alam kubur. Salah satunya la ilaha illallahul malikul hakul mubin. Juga baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan fikuli lailah, tiap malam surat Al-Muluk 1 kali, sepisan baik kata wong Jawa. 1 kali aja. Jadi setiap malam 1 kali minimal. Sallallahu alaihi Muhammad. Para jamaah rahimakumullah. Jadi kelebihan ketika orang baca kalimat la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua adalah oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari ngerinya, dahsyatnya alam kubur atau siksa kubur. Kemudian yang kedua diberi kelebihan apa? Kemudian yang ketiga sekarang wastajlabal ghina, dibukakan pintu kesugihan. Dibukakan pintu kekayaan, maksudnya cukup, merasa cukup. Ibu harus punya sifat, doain bapak-bapak istri kita biar punya sifat namanya qanaah. Merasa cukup, nggak tadi perbandingan papa, orang lain mah dikasih gini, papa sayang ayang beb, kok suami kayak gini orang lain, nggak boleh. Bu ibu harus punya sifat qanaah, merasa cukup. Malah tadi wa abdulu doa, sebaik-baiknya doa, seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ibu bapak kalau dapat nikmat bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah, akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah selalu sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Disambung lagi khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar
Kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Terus ya diselang lagi, artinya supaya mengingatkan kita biar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat adalah ketika kita sering baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin wastaqra'a babal jannah, dan dibukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian Allah sudah pesan dalam Quran, sudah kasih bocoran kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, bahkan lancar kalau Al-Baqarah, bakal gampang bacanya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan beramal soleh kayak hari ini Bapak Ibu. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga. Hum, mereka fiha, ing dalam surga, khalidun, halnya kekal abadi. Adapun orang-orang yang beriman, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 Allah pun berfirman, alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mirip tuh awalnya, tapi ujungnya beda. Tubalahum, bagi mereka kebahagiaan. Ternyata hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, yang bisa bahagia di dalam kubur, senang, kuburnya jadi taman surga Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang nyembah Allah, insya Allah nggak lihat siapa yang ngajar, sama karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tadi kata Rasulullah, mangkola la ilaha illallah kholisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, maksudnya begitu. Siapa orang yang percaya kepada Allah, yakin Allah Tuhannya satu, maka insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tepatnya di ujung ayat itu, wa husnu ma'ab, dan tempat kembalinya yang baik. Apa maksudnya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, pertemuan kali ini mudah-mudahan membawa kebahagiaan buat kita bersama. Dan mudah-mudahan sebagaimana dianjurkan Rasulullah, ketika kita sering berzikir kepada Allah, Allah berikan ketentraman jiwa kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hatimu tentram. Satu, orang ketika baca wa qiraatul Quran, ketika baca Quran tenang hatinya. Kedua, inda zikri, ketika berzikir. Ketiga, inda sedekah, ketika bersedekah. Jangan pelit. Ketika orang bersedekah tenang hatinya. Keempat, inda sujudi, ketika sujud tenang hatinya. 4 dulu dah, jangan banyak-banyak. Karena sudah larut isya, maksudnya udah waktu isya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini, malam ini, bermanfaat dunia wal akhirah. Seandainya di sana sini banyak kekurangan, tiada gading yang retak-retak, tiada mawar yang tak berduri. Mudah-mudahan jangan disimpan di dalam hati. Mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita bersama. Mungkin ya pelajaran hari ini sekian dulu. Insya Allah kita sambungkan dengan tema yang berbeda tentunya. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita berkah umur, berkah rezeki, dan apa-apa yang kita hajatkan ibu bapak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatin hari ini bersilaturahim, ketemu dengan saudara-saudara kita. Ternyata tadi kita bahas, ingat surat Muhammad ayat 19, surat ke-47. Ternyata kita sama saudara tuh saling mendoain ternyata. Bahkan setiap habis sholat, bahkan mungkin seminim-minimnya sekali, begitupun kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Rezeki, bahkan dikatakan ya, tarkul du'a liwalidaini yamna'u rizqa. Orang-orang yang lupa doain orang tuanya, rezekinya Bapak Ibu seret, macet, mampet, hese. Itu kalimatnya banyak banget. Kenapa? Banyak orang yang kadang, aduh rezekiku gimana sih? Itu dia ada yang lupa, orang tuanya dilalikan. Hadirin, karena sudah waktu isya,
Sekian dari saya, hamba yang ingin dengan rahmat Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.